Shalom teman-teman. Shalom. CP11 Putri bagi Kerajaan Allah. Udah pada kenal satu dengan yang lainnya? Tadi udah berkenalan teman-teman? Udah ada kenal lebih dari 10 orang belum ya kira-kira ini? Udah lah ya. Ya nanti sembari perjalanannya CP11 ini kita boleh berkenalan lagi dengan yang kampus A, dengan ITL atau dari STIE dan dari FK atau yang harusnya udah ya STMA ya. Oke, kita akan masuk dalam opening ceremony hari ini. Sungguh bersyukur kita jika bisa tiba di tempat ini, kita dari Grogol, dari Jakarta Timur bisa tiba di Kinasi itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita juga bisa datang ke camp ini tuh bukan hanya untuk sebuah camp saja, tapi kita mau melihat, merenungkan kembali perjalanan Putri sampai ada di generasi kita sekarang ini. Kita dari berbagai jurusan Tuhan boleh panggil dan kumpulkan untuk melayani Dia di kampus kita Trisakti. Dia memanggil engkau dan saya, lalu apakah yang menjadi jawabanmu? Mari dengan berdiri kita mau menjawab panggilannya, dengan hati yang bergirang kita bilang, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh
Saat ini kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia kepada Bang Ruben, dipersilahkan. Shalom teman-teman. Udah snack, udah ngopi, masih lemes ya. Shalom teman-teman. Ya, izinkan aku mewakili Panitia CP11 untuk menyambut sekali lagi kehadiran teman-teman semua. Selamat datang di Camp Pembinaan 11 tahun 2024. Yang saya kasihi Bang Niko sebagai pembicara, Bang Ayub dan kakak sebagai pembicara pelayan juga. Yang saya kasihi juga teman-teman alumni yang hadir sebagai pelayan mimbar, sebagai PPA, dan sebagai sesama panitia juga. Dan yang paling saya kasihi, yang saya cintai yaitu para mahasiswa, para pengurus pelayan Potri. Teman-teman, sebenarnya sudah ada tulisan kata sambutan saya gitu ya di halaman 2, tapi karena saya ragu teman-teman akan membacanya, jadi saya bacakan saja saat ini begitu ya. Nah, tapi sebelum saya baca, izinkan saya ingin mengucapkan beberapa syukur kepada Tuhan. Yang pertama, saya dan kami semua bersyukur karena kasih Allah bagi Potri, sehingga CP11 boleh diadakan pada tahun ini. Setelah terakhir CP10 tahun 2018, ternyata 6 tahun kemudian Potri melalui BKP meminta alumni untuk mengadakan kembali camp pembinaan untuk memperlengkapi, untuk membangkitkan, untuk memberikan semangat kepada teman-teman pelayan Potri di generasi yang sekarang ini. Yang kedua, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi setiap alumni karena dia berkenan untuk, dalam tanda kutip, memanggil kembali dan memakai setiap alumni untuk melayani teman-teman semua, baik yang memberikan daya di dalam pelayanannya maupun yang memberikan dukungan doa yang terus-menerus dinyatakan, maupun juga melalui dana yang juga tidak tanggung-tanggung dikucurkan begitu ya untuk teman-teman semua. Dan yang terakhir, saya bersyukur untuk Tuhan yang sudah mengumpulkan dan menyertai panitia. Ya, kurang lebih kami mempersiapkan selama 5 bulan. Ya, di tengah pergumulan panitia ada yang mempersiapkan pernikahan, ya, ada yang koas, ya, yang dari FKG, ada yang mencari pekerjaan juga, ada yang bekerja, ada yang juga bergumul dengan keluarga begitu ya. Tetapi Tuhan yang sudah memberikan kekuatan, Tuhan yang sudah memberikan pertolongannya sehingga kami bisa mempersiapkan sampai hari ini. Nah, teman-teman, semua itu adalah demi kasih kami kepada Allah dan demi kasih kami kepada mahasiswa-mahasiswa di Potri atau di Trisakti, dan kasih kami kepada teman-teman semua, para pelayan di Persekutuan Trisakti. Nah, teman-teman, walaupun kita juga melihat ya, bukannya kami tidak bersyukur, tetapi alangkah lebih bersyukur lagi kalau kursi-kursinya bisa sampai belakang. Bukan ke belakang kosong ya, ke belakang ada isinya gitu ya. Tetapi ya teman-teman sendiri melihat bagaimana kita bergumul juga untuk mengajak rekan-rekan kita ya, sesama pelayan ya, AKK atau orang yang kita harapkan ke depan akan melayani ya. Tapi kita bersyukur, saya percaya beberapa pun yang Tuhan kasih itu adalah anugerah Tuhan, dan justru tanggung jawab teman-teman jadi lebih berat karena melalui teman-teman yang segini inilah bagaimana supaya apa yang teman-teman dapat ini bisa sampai kepada semua pengurus, semua pelayan di seluruh Potri. Nah, sekarang saya ingin membacakan ya, kalau teman-teman mau mengikuti bisa ya di halaman kedua ya. Saya ingin bacakan kata sambutan saya. Shalom para peserta CP11. Setelah 52 tahun Allah memakai Potri untuk memberitakan Injil dan memuridkan banyak mahasiswa demi penggenapan visinya. Alumni yang dewasa dalam Kristus. Telah begitu banyak pula berkat dan dampak yang dihasilkan melalui Potri bagi gereja, masyarakat, serta bangsa dan negara melalui alumni-alumni yang dihasilkan. Semua ini terjadi karena anugerah Allah melalui para pengurus, PKK, dan pelayan yang terus dipakainya bagi ladang pelayanan di Trisakti.
Namun tidak bisa dipungkiri bahwa pelayanan Potri saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Penginjilan dan pemuridan yang tidak berjalan dengan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas menyebabkan regenerasi pelayan yang tidak optimal pula. Alhasil banyak pengurus dan pelayan yang bingung, tidak mengerti tanggung jawabnya, atau bahkan mundur, atau bahkan menghilang di tengah jalan. Ataupun ada konflik internal, tidak semangat dalam menjangkau jiwa dan sebagainya. Syukur kepada Allah karena dalam tahun ini diadakan camp pembinaan 11. CEP menjadi wadah pembinaan yang dipersiapkan alumni bagi para pengurus PKK dan pelayan Potri dari generasi ke generasi. Dalam CP 11, peserta atau teman-teman akan belajar dari perjalanan para rasul di dalam perintisan dan perkembangan gereja mula-mula. Mereka yang sebelumnya takut dan bingung, namun kemudian mengalami kuasa Roh Kudus. Itulah yang membuat para rasul berani dalam pelayanannya, efektif, dan dipakai Allah menjangkau banyak jiwa. Selain itu teman-teman juga akan diperlengkapi dengan topik-topik tentang persekutuan mahasiswa, ada juga persekutuan doa dan games kebersamaan. Kisah para rasul yang sesungguhnya adalah kisah Roh Kudus dan gerejanya, itu belum selesai. Kisah itu terus berlanjut hingga Yesus datang kedua kali. Pertanyaannya, apakah kisah itu akan terus berlanjut di Trisakti melalui Potri? Kiranya CP11 dapat menolong teman-teman melanjutkan kisah itu. Nah teman-teman, di luar sesi-sesi yang formal dibuat begitu ya, itu tentu teman-teman wajib mengikutinya. Tetapi kiranya teman-teman juga bisa memanfaatkan sesi-sesi informal, dalam artian kesempatan boleh ngobrol waktu makan, ataupun snack, ataupun di kamar begitu ya. Kesempatan bisa sharing sama abang kakak alumni ya, yang mungkin besok-besok susah gitu mau dicari waktunya. Nah ini mumpung datang bisa tanya gitu, apa sih bang, apa sih kak yang dulu membuat abang kakak tuh bertahan gitu ya, ngerjain pelayanan, padahal juga kuliahnya kan sama, yang FE sama FE sama gitu, dosennya mungkin juga masih sama, matkul-matkulnya mungkin masih sama ya. Tapi kok aku sekarang susah kak, kakak dulu gimana ngelewatinya ya, sama yang abang-abang juga dengan berbagai pengalaman dan pergumulannya. Nah kiranya sekali lagi kami sebagai panitia mengucapkan selamat menikmati CP11, Tuhan memberkati. Teman-teman, kita akan masuk ke sesi yang pertama. Mari kita mempersiapkan hati kita, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, sungguh mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan boleh tibakan kami di tempat ini. Kami boleh sama-sama bersekutu di dalam camp pembinaan yang ke-11 bersama keluarga besar Potri Trisakti ya Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan dari generasi ke generasi hingga di generasi kami saat ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah sesi yang pertama, kami mau serahkan setiap diri kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kiranya Kau yang boleh menolong setiap hati dan pikiran kami, kiranya Kau yang boleh menguasai hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami bisa fokus, kami bisa boleh menikmati Engkau melalui setiap pujian, melalui setiap doa dan juga kebenaran firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bang Niko. Kami mau serahkan ibadah kami sesi yang pertama ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biar kiranya Tuhan saja yang boleh beracara. Di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Teman-teman, aku mau ajak teman-teman merenung sebentar gitu ya. Apa yang terpikir di benak teman-teman ketika teman-teman mendengar kata Potri? Dulu ketika aku masuk di STIE, aku mendengar Potri, aku merasa, oh di kampus ternyata ada ya persekutuan Kristen gitu. Kebetulan aku Kristen nih, jadi aku ikut aja. Dari yang ikut aja, lama-lama aku bisa menikmati bagaimana bersekutu bersama di Potri STIE gitu. Seiring berjalannya waktu, Potri itu, kalau di STIE bilangnya UKKR, UKKR itu bukan hanya sebagai sebuah organisasi lagi untukku, tapi menjadi sebuah keluarga yang begitu hangat, keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang support, bahkan ketika aku sudah menjadi alumni sekalipun. Mungkin kalau misalnya sekarang ini karena kendala COVID beberapa tahun, teman-teman belum pernah bertemu dengan teman-temannya di Potri, sesama Potri misalnya di ITL atau di kampus B,
atau di kampus A nggak kenal dengan alumni-alumninya, teman-teman boleh mulai memberi diri gitu ya, untuk reach out mereka gitu. Karena apa yang kamu dapat di kuliah itu mungkin kita dibekali secara akademik gitu ya. Tapi ketika kamu masuk ke dunia pekerjaan itu, hal-hal yang bernilai moral ataupun hal-hal yang bernilai agama itu kamu harus punya gitu. Karena itu yang menjadi kekuatanmu untuk kamu jalanin nanti ke depannya, masa depanmu itu gitu. Ya mungkin banyak tantangan gitu ya ketika kita masuk Potri. Aduh males nih ngecat anaknya, nggak kenal gitu. Aduh malas nih ngecatnya nanti ditolak dan banyak hal lainnya gitu. Terus kita juga berbeda gitu ya dengan yang satu dengan yang lainnya, berbeda suku, berbeda budaya gitu. Bahkan pola pikir pun sebenarnya kita berbeda. Tapi ketika kita bisa sama-sama bersekutu, setiap Jumat kita dengar firman, sedikit banyak pemikiran kita itu tuh benar-benar dibentuk gitu. Dan itu yang menjadi modal teman-teman ketika teman-teman melangkah ke dunia kerja yang jauh lebih luas lagi dibanding apa yang teman-teman sedang hadapi di kampus gitu. Tapi di tengah-tengah segala perbedaan itu, iman kepada Tuhan dan kasih-Nya itulah yang boleh mempersatukan kita. Dan itulah yang membawa teman-teman juga bisa ikut dalam acara CP11 ini. Oleh karena itu kita mari dengan bangkit berdiri, kita mau mohon Tuhan untuk boleh terus mempersatukan hati kita di tengah segala perbedaan kita, dan biar minta Tuhan memperatali kasih di antara kita. Mari kita naikkan pujian, satukanlah hati kami. Petrus 1 ayat 16 berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah kita adalah Allah yang kudus. Dia memanggil kita untuk melayani Dia. Dia mau kita pun hidup kudus sebagaimana Dia. Mari kita datang menyembah Allah yang kudus dan mohon Dia untuk menjamah dan mengubah hati kita agar kita hidup boleh semakin serupa dengan Dia.
Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Kekudusan adalah maksud pemilihan kita di dalam Kristus. Kekudusan hanya kita peroleh melalui pekerjaan Roh Allah dalam hidup setiap kita, yang menyucikan jiwa kita dari dosa. Dia ingin mengubahkan kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, mengabdi kepadanya, dan hidup untuk menyenangkannya. Sambil mempersiapkan diri untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita kembali naikkan pujian ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Persilakan duduk kembali. Baik, sebelum firman Tuhan disampaikan oleh Bang Niko, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayat yang pertama hingga yang ke-26. Saya akan membacakan untuk kita semua. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai hari Ia diangkat ke surga. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak bukti Ia menunjukkan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku. Sebab
Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya kepada mereka, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Pada suatu hari berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Saudara-saudara, haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang disampaikan lebih dahulu oleh Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Dahulu ia termasuk salah seorang dari kami dan menerima bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah memperoleh sebidang tanah dari upah kejahatannya, lalu jatuh tertelungkup, dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil oleh orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus diangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah pergi ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi ialah Matias. Dengan demikian ia ditambahkan kepada ke-11 rasul itu. Oke. Selamat sore teman-teman semua. CP11 Potri. Oke, itu mengingatkan kita tentang tema besar. Silakan duduk. CP11. Nah, CP11 itu tema besarnya adalah Potri bagi kerajaan Allah. Mungkin ketika masih di awal-awal dalam bahasa pengantarnya ada satu pergumulan. Nah, yang saya terima adalah potri bagi kemuliaan Allah. Nah, karena bridgingnya saya udah siapkan masuk ke firman Tuhan dengan tema seperti itu, mau gak mau saya harus sampai ke situ. Potri bagi kemuliaan Allah, dan nanti tenang, kita akan sampai potri bagi kerajaan Allah. Nah, teman-teman, di ibadah pembukaan ini saya mau mengajak kita untuk bersama-sama memikirkan jauh lebih dalam. Apa artinya potri bagi kerajaan Allah atau potri bagi kemuliaan Allah? Kalau kita ditanya, apa tujuan hidup kita? Dan anak-anak potri akan sangat dengan
fasih berkata, to glorify God and to enjoy Him forever. Akan dengan fasih berkata seperti itu, memuliakan Allah, hidup bagi kerajaan Allah. Tetapi teman-teman, kenapa saya ajak kita pada hari ini? Tidak ada satu hal yang paling sering kita simpangkan untuk kepentingan pribadi kita, untuk misi pribadi kita. Berbicara tentang kerajaan Allah, berbicara tentang memuliakan Allah. Tadi udah dibacakan. Dalam satu artikel, satu buku, seorang yang bernama teolog Paul Washer menuliskan seperti ini. Ini mengingatkan kita. Are you doing it for God's name? Or are you doing it for you in God's name? Dan mana yang paling sering kita lakukan? Betulkah aku hadir di Trisakti? Betulkah aku ikut pelayanan? Betulkah pilihan-pilihanku? Betulkah aku ikut UKM? Pilihanku untuk magang? Pilihanku untuk apapun dalam aspek kehidupanku? For God's name? Atau kita tarik? Kita melakukan banyak hal, tapi kita anak-anak orang Kristen. Kita melakukannya untuk kita, misi pribadi kita, but in God's name, yang dalam bahasa rohaninya kita mengandalkan Tuhan. Bahkan berbicara tentang keselamatan, seringkali kita tarik hanya untuk ranah pribadi kita. Seorang teolog bernama Dallas Willard, dia menuliskan dalam satu artikelnya, dia menuliskan begini. Meskipun kedengarannya aneh, masalah dasar kita adalah teologi kita. Masalahnya adalah doktrin keselamatan kita. Mengapa kita diselamatkan? Dan kita dengan fasih menjawab, dibebaskan dari dosa, oke. Mengapa dibebaskan dari dosa? Lalu ngapain? Dan ujung-ujungnya kita hanya bicara kemudian, nanti kalau mati, masuk sorga. Wah, tidak heran, ada banyak orang Kristen menempatkan perintah terakhir yang diberikan bagi gereja sebelum naik ke sorga, yaitu amanat agung, panggilan menjadikan segala bangsa murid Yesus. Kita sebut dengan sebutan yang luar biasa, sebutan yang agung, the Great Commission, amanat agung. Namun ironinya seringkali hanya di dalam penyebutan. Tetapi kita tidak memberikan perhatian besar kepada amanat agung itu sebagaimana kita menyebutnya amanat agung. Ketika masuk memilih mengikuti CP11 ini, apa pertimbangan yang paling besar yang menghalanginya? Sampai didorong-dorong. Apa yang paling biasanya? Wah, saya dengar dewasa ini mungkin tidak ada di Potri. Beberapa waktu lalu ada satu camp yang kita siapkan dengan begitu baik untuk menjadikan seorang pelayan masuk ke dalam misi Allah. Lalu kemudian saya terkaget, sama persis libur hari apa namanya? Sabtu sampai Senin. Lalu kemudian nggak bisa. Kenapa? Ada kuis. Kuisnya kapan, Dek? Hari Rabu. Saya hampir loncat di tempat duduk saya. Hah?
Kudus. Dallas Willard kemudian menuliskan satu buku tentang pemuridan dan memberi judul yang bernada sindiran, The Great Omission. Dia menuliskan seperti itu. Satu amanat agung yang kita sebut sebagai amanat agung. Tetapi di dalam kenyataannya, kalau kita mau jujur, menjadi pengabaian terbesar kita. Kenapa? Kita akan tarik semua untuk misi-misi kepentingan pribadi kita. Mayoritas orang Kristen berhenti pada keselamatan individu sendiri, jaminan masuk surga, pemeliharaan hidup saat ini, dan itu yang sering kita sebut memuliakan Allah. Hidup bagi kerajaan Allah. Maka teman-teman, sangat baik ketika kita hari ini selama di dalam CP ini 11 ini mengekspos kitab kisah para rasul yang kita awali dengan ibadah pembukaan ini. Dengar, dia panggil nama saya. Tapi mari kita menegaskan, dia panggil untuk apa? Dan itu yang akan kita pikirkan di dalam sesi ini. Nah, sebelum kita masuk dalam perenungan kisah para rasul, saya ajak kembali kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kata-kata manusia begitu terbatas. Dorongan, motivasi dari kakak-kakak kami begitu terbatas ya Tuhan. Tetapi kiranya firman Tuhan pada hari ini, Roh Kudus bekerja, betul-betul menyatakan kepada kami misi, panggilan kami di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan. Kiranya Roh Kudus yang sanggup mengubah hati jemaat mula-mula, Roh Kudus yang sanggup menghancurkan kedegilan hati para rasul, adalah Roh Kudus yang sama. Menghancurkan apapun penyimpangan kami dari apa yang kami sebut hidup bagi kerajaan Allah. Bekerjalah ya Roh Kudus. Perdengarkanlah sekali lagi panggilan-Mu kepada kami. Sebut nama kami dan nyatakanlah panggilan itu bagi kami. Dan kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, kita akan melihat sebentar sedikit latar belakang kisah para rasul. Lalu kita masuk kepada pembahasan kita pada hari ini. Nah teman-teman, kisah para rasul adalah diyakini ditulis oleh Lukas, seorang sahabat dari perjalanan dari Paulus. Nah kebanyakan ahli percaya bahwa dia menulis kitab tersebut paling lambat sekitar tahun 60 Masehi. Mengapa? Salah satu alasannya adalah karena kisah para rasul Lukas tidak menyertakan penganiayaan Nero. Jadi kalau nanti teman-teman lihat, kisah para rasul berakhir dengan Paulus dengan bebas memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah, ya. Itu di kisah 28. Jadi diperkirakan itu penganiayaan Nero diperkirakan sekitar tahun 63 atau 64 Masehi yang kemudian akan menjadikan Paulus dan Petrus sebagai martir karena dipenggal lehernya. Lalu kemudian berarti Lukas menulis sekitar 30 tahun setelah kematian Yesus, dan ini dalam konteks sejarah masih sangat dekat. Nanti kita akan lihat. Konteks sejarah dalam keyakinan kita bahwa apa yang dituliskan dalam kisah para rasul bukan dongeng, bukan khayalan, tapi sejarah nyata. Dalam konteks sejarah, peristiwa yang dituliskan, bahkan nanti kita lihat, dituliskan oleh Lukas sendiri menjadi saksi mata, itu kemudian betul-betul
masih sangat dekat dengan peristiwanya. Nah, Lukas menuliskan Kisah Para Rasul kepada Theophilus. Dan siapa itu Theophilus? Yang menurut gelarnya itu adalah seorang pejabat Romawi. Kemungkinan pejabat Romawi yang kemudian telah bertobat. Apa dari kita tahu apa yang telah diajarkan kepadamu. Berarti Theophilus ini telah bertobat. Nah, dari pembukaan Kisah Para Rasul menunjukkan bahwa penulisnya Lukas lebih dari sekedar sejarawan. Tetapi juga kekuatannya adalah saksi mata. Mengapa? Kalau kita lihat nanti, saya lihat tadi ada bahan PA ya, Kisah 16. Mulai ada satu kata yang terus berulang, kami. Berarti sang penulis mengikutkan dirinya di dalam kisah yang dituliskan itu. Berarti dia juga saksi mata dari apa yang dituliskannya. Jadi dia adalah saksi mata karena dia teman seperjalanan Paulus. Lukas menjadi saksi mata dari sejumlah peristiwa dalam Kisah Para Rasul. Nah, apa yang mau disampaikan Lukas? Lukas menggunakan satu kisah nyata, sejarah nyata untuk mengajar kita apa artinya orang percaya hidup dalam misi Allah. Nah, kata-kata penting pengantar Kisah Para Rasul menunjukkan kepada kita dua hal penting. Pertama, Lukas mengaku sekali lagi memberikan catatan sejarah. Lalu yang kedua, Lukas segera menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus mempersiapkan murid-murid pertama untuk misi sebelum dia mengutus mereka. Nah, teman-teman, saya ajak kita untuk melihat Kisah 1 ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Berarti ini Kisah Para Rasul bukunya yang kedua. Nah, hampir semua penafsir sepakat buku yang pertama itu adalah Injil Lukas. Nanti kita akan menolong ini melihat misi gambar besar dari panggilan kita, dari kehidupan orang percaya itu. Dengan melihat juga Injil Lukas. Nah, pengantar Injil Lukas memberikan kemudian kepada kita keyakinan besar bahwa apa yang dituliskan dalam Injil Lukas dan Kisah Para Rasul buku keduanya adalah benar-benar nyata. Kalau kita lihat teman-teman, Lukas betul-betul dengan pernyataan luar biasa telah meneliti sejarah dengan cermat, maka ia menuliskan, ia mengetahui peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus, segala sesuatu peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita dan segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kalau kita lihat, kalau teman-teman mau belajar sedikit konteks bagaimana Lukas mengadakan, ada 3 tahap. Pertama, ada saksi mata. Jadi apa yang dituliskannya adalah apa yang dilihat oleh saksi mata, dan saksi mata mewariskan laporan tersebut. Lalu dicatat kemudian Lukas bukanlah satu-satunya orang yang membuat laporan itu secara teratur bagi kesaksian mata. Tapi apa yang dikatakan Lukas, banyak orang telah berusaha menyusun suatu peristiwa tentang peristiwa-peristiwa itu. Tapi Lukas kemudian mengklaim bahwa aku sendiri telah menyelidiki segala sesuatu itu dengan seksama dari awal mulanya, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu dapat dipercaya. Sehingga seorang ahli sejarah mengatakan, ini seorang sejarawan, lektor kepala sejarah kuno dari Universitas Oxford mengatakan penegasan tentang kesejarahan Kisah Para Rasul betul-betul tidak terbantahkan dan sungguh berlimpah. Nah, saya mau, kenapa teman-teman? Saya rindu betul-betul kita masuk, walaupun
hari ini kita membawa kisah para rasul, bagaimana kekuatan dari apa yang dituliskan di dalam Alkitab betul-betul adalah satu kisah yang nyata, kisah yang benar-benar terjadi, bukan dongeng, bukan khayalan. Dan kita akan sekarang melihat kemudian penegasan dari tema kita pada hari ini. Dengar, dia panggil namamu. Kita akan bahas dalam 3 bagian. Yang pertama, misi Allah, kerajaan Allah. Lalu kemudian panggilan kita. Apakah yang diperdengarkan kepada kita? Dia panggil kita. Panggilan kita dalam kerajaan Allah. Kamu adalah saksiku. Dan bagian ketiga, Roh Kudus, kuasa dari tempat yang tinggi. Kita masuk pada bagian pertama, misi Allah adalah kerajaan Allah. Teman-teman, Lukas di dalam pembukaan kisah para rasul dan nanti ditutup dengan kisah 28 betul-betul langsung menarik perhatian pembacanya akan apa itu misi, rencana kekal Allah. Dan karena misi itulah Yesus Kristus datang ke dunia. Yesus Kristus berinkarnasi, mengambil rupa manusia, menderita, mati, dan kemudian bangkit. Dan sebentar lagi dalam konteks penulisan ini akan naik ke sorga. Apakah misi itu? Dan secara jelas kita lihat di ayat 3. Langsung menegaskan, menarik perhatian dari para pembacanya, misi Allah itu. Itulah sebabnya Yesus turun ke dalam dunia, mati dan bangkit. Apa misinya? Kerajaan Allah. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari. Apa yang dibicarakan Tuhan Yesus? Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah gambar besar, misi dan pemberitaan Tuhan Yesus. Gak ada yang lain. Sebenarnya saya sudah mulai menolong kita untuk melihat gambar besar dari karya keselamatan kita ketika kita berbicara. Seperti tadi saya katakan. Untuk apa kita diselamatkan? Dan terlalu egois kita untuk berkata, supaya aku masuk surga. Kristus datang betul, di dalamnya ia menyelamatkan orang percaya. Tapi Alkitab secara jelas menegaskan misinya adalah kerajaan Allah. Mari kita lihat, saya mau betul-betul kita menangkap hal ini. Ketika tadi diungkapkan di dalam pasal 1 ayat 1, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Maka muncul pertanyaan, apa yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus? Dan itu yang akan terungkap. Bagian ini mau mengungkapkan kepada kita, kisah para rasul adalah buku kedua, kelanjutan dari Injil Lukas. Maka ketika terdapat acuan bukuku yang pertama yaitu Injil Lukas, di mana Lukas di dalam Injil Lukas menulis segala sesuatu yang diajarkan Yesus sampai ia terangkat, maka menjadi pertanyaan, apa yang diajarkan dan dikerjakan oleh Yesus? Maka mari kita lihat sebentar. Apa yang diajarkan dan dikerjakan oleh Yesus sampai ia terangkat. Tadi kita lihat sebelum ia terangkat, setelah ia bangkit 40 hari. Ia berulang-ulang bicara tentang kerajaan Allah. Dan mari kita lihat Injil Lukas
selama yang menceritakan pelayanannya. Dalam Lukas 4 diungkapkan konteks kerajaan Allah itu adalah membebaskan manusia dari segala belenggu. Membebaskan manusia dari segala yang membelenggu, yang menindas manusia. Itulah tahun rahmat Tuhan. Pembebasan kepada orang tawanan. Membebaskan orang-orang yang tertindas. Memberitakan tahun rahmat Tuhan. Nanti kita akan lihat itu ketika dia katakan, ketika aku mengusir setan, maka kerajaan Allah sudah dekat. Wow. Lukas 6 ayat 20, Yesus mengajarkan apa pemberitaannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Wah, ini tadi yang saya katakan. Lukas 11 ayat 20. Namun jika aku mengusir setan dengan jari Allah, dalam versi terjemahan lama TB, dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Misi Yesus jauh lebih besar dari sekedar ranah kita diselamatkan, tapi bicara kerajaan Allah. Dan Lukas 21 ayat 31. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan kisah para rasul sebenarnya menegaskan yang nanti akan dibawakan dalam ibadah pengutusan. Makanya saya tidak akan expose. Tapi mungkin baik untuk melihat bahwa perkataan dan pekerjaan Yesus adalah kerajaan Allah, dan apa yang diungkapkan dalam kisah para rasul adalah kerajaan Allah. Kisah para rasul ayat pasal 28 ayat 30 dan 31 saya bacakan buat kita. Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, kalau kita lihat, bahkan kalau selihat seluruh Injil, misi dan pemberitaan Injil itu, betul-betul seluruh ahli-ahli perjanjian baru sepakat bahwa apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan Yesus adalah tentang kerajaan Allah. Berulang kali. Bahkan dalam discipleship gospel mengatakan sampai lebih dari ratusan kali Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Saya kembali kepada apa yang saya sampaikan di awal. Penegasan yang berlimpah kemudian tidak membuat para murid langsung masuk menangkap misi Allah itu. Ada begitu banyak tarikan, godaan untuk menarik itu semua ke dalam konteks ranah pribadi, ranah kepentingan. Mari kita lihat bagaimana para murid merespon kebangkitan Yesus. Kalau kita mungkin masuk dalam gambaran mereka ya, baru saja terjadi peristiwa yang paling horor. Guru mereka yang mereka ikuti selama 3 tahun mati, disalibkan, seolah tak berdaya. Lalu mereka dengar kabar Yesus bangkit. Yesus berulang kali menampakkan diri kepada mereka. Kalau kita di tempatnya para murid, apa yang ada di bayangan kita? Segera nyatakan. Dan itu untuk kepentingan kita. Dan itu yang terjadi.
Wah, bagaimana para murid merespon kebangkitan Yesus? Teman-teman, mari kita lihat. Ayat 6. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kristus, apa yang Lukas mengatakan, apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan Yesus sampai sebelum ia terangkat, kerajaan Allah dan murid-murid menariknya untuk misi pribadi. Lalu ketika berkumpul, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Teman-teman, kalau kita lihat terjemahan yang lebih tepat sebenarnya, Tuhan, apakah atau akankah pada masa ini Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Betul, ada banyak kesalahpahaman ketika mereka mempertanyakan ini. Secara klasik banyak penafsir berpendapat bahwa murid-murid salah mengerti apa yang Yesus bicarakan. Ada paling banyak penafsir mengatakan secara klasik, Yesus bicara tentang kerajaan Allah rohani, lalu kemudian mereka menarik kepada kerajaan politik. Benar ya? Itu hal klasik. Mungkin bisa terjadi seperti itu. Tetapi menurut saya, kita juga tidak bisa memastikan apakah mereka tidak memahami pengharapan mesianis di perjanjian lama. Apakah mereka hanya memahami tentang pemulihan ini secara politis? Saya nggak yakin. Bisa jadi mereka memahami pemulihan itu secara full, secara genap, termasuk hal-hal rohani. Maka saya tidak cenderung kemudian mengatakan, kenapa? Kalau pemahaman seperti ini, kita jauh lebih baik dari para murid, benar ya? Kalau kita tahu kita hal rohani, Yesus tidak bicara tentang politik, Yesus tidak bicara tentang ekonomi, politik, tidak, ini tentang rohani. Saya nggak mau menghakimi mereka, tapi mari kita lihat kesalahan mereka. Apa yang pasti menjadi kesalahan mereka? Dengan bertanya, apakah engkau memulihkan Israel, kerajaan Israel pada masa kini? Setidaknya ada dua kesalahan mereka. Mereka melihat kerajaan Allah hanya sebatas Israel. Tanpa menghakimi mereka, bisa jadi benar adalah pemulihan secara spiritual, pemulihan secara dalam kesemua hal yang mereka katakan. Tetapi pemulihan yang paling, kesalahan yang paling nyata adalah pemulihan hanya sebatas Israel. Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang waktu, itu yang dikoreksi oleh Yesus. Pada masa ini, inilah kerinduan mereka. Mereka tidak tahu ketika Yesus berkata, aku akan kembali kepada Bapa. Maka itu menyatakan bahwa pekerjaan Allah belum selesai. Misi Allah, penggenapannya belum selesai. Masih harus terus dikerjakan. Teman-teman, maka saya sebenarnya lebih fokus untuk melihat jawaban Yesus kepada mereka. Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dari situ kan nggak ada koreksi tentang salah kamu, bukan kerajaan politik yang ini kerajaan spiritual. Nggak ada koreksi. Koreksinya apa? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Belum.
masih ada yang harus dikerjakan. Dan itu yang kemudian nyata di ayat 8 menjadi jawaban kepada mereka. Ketika mereka memahami, menarik itu kepada kepentingan Israel. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Yesus menegur para murid untuk tidak fokus pada misi pribadi dan apa yang bukan menjadi urusan mereka, dan sekaligus menarik perhatian mereka pada apa yang menjadi misi, urusan utama mereka, kerajaan Allah. Dan itu membawa kita kepada tema kita pada hari ini, potri bagi kerajaan Allah. Saudaraku, sebelum saya masuk ini akan sebenarnya di sini saya sudah tulis ini menghantar kita pada bagian kedua. Tapi sebelum kita masuk pada bagian kedua, mari kita secara jujur melihat keselamatan kita, melihat kehidupan kita, melihat aspek-aspek kehidupan kita. Betulkah studi kerajaan Allah? Betulkah pilihan-pilihan kita kerajaan Allah? Betulkah kita mempertahankan potri kerajaan Allah? Dan kalau kita jujur, seringkali kita tarik kepada urusan misi pribadi kita. Yang penting aku aman. Betulkah kita memahami hidup kita? Tema ini, potri bagi kerajaan Allah. Apapun aspek hidup kita. Atau seperti yang dikatakan Paul Washer, kita klaim kuasa Allah untuk, are you doing it for you in God's name? Kita masuk bagian kedua. Lalu apakah panggilan kita di dalam kerajaan Allah itu? Itu tema kita secara khusus pada hari ini. Dengar, Dia panggil namamu. Kiranya firman Tuhan pada hari ini secara khusus kembali memperdengarkan kepada kita panggilan kita. Apa arti ketika potri bagi kerajaan Allah? Teman-teman, mari kita lihat kembali Kisah 1 ayat 7 dan 8 itu. Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Seperti yang saya katakan tadi, saya kembali mengulang. Pertama, yang dipersoalkan Yesus bukanlah tentang pulihnya kerajaan bagi Israel. Yang dipersoalkan Yesus bukan juga pemahaman mereka tentang pulihnya bagi kerajaan Israel. Tetapi yang dipersoalkan Yesus ketika mereka memahami kerajaan Allah bagi kerajaan Israel. Memahami kerajaan Allah bagi kerajaanku pribadi. Yesus menegur para murid untuk tidak fokus pada misi pribadi dan apa yang bukan menjadi urusan mereka, dan sekaligus menarik perhatian mereka pada apa yang menjadi misi, urusan utama mereka, kerajaan Allah. Dan apa nanti yang kita katakan di dalam kerajaan Allah, menjadi saksi Kristus.
Itu yang pertama. Apa Yesus tarik mereka? Pemahaman baru tentang kerajaan Allah itu. Tidak tentang misi pribadi. Tapi misi Allah. Yaitu kerajaan Allah. Tapi mari kita lihat. Apa itu misi Allah? Kerajaan Allah. Kita lihat kedua. Berbicara tentang cakupan. Atau jangkauan pemulihan yang akan Allah lakukan. Sekali lagi yang dipersoalkan bukan tentang pulihnya kerajaan Israel. Bahkan secara jelas, kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita baca ayat 1 dan 8, di mana mulai diberitakan? Dari Yerusalem, dari kerajaan Israel. Benar ya? Berarti kerajaan Israel adalah bagian dari apa yang akan dipulihkan. Tapi tidak berhenti di situ. Teman-teman, kerajaan Allah tidak identik dengan kerajaan pribadi. Kerajaan Allah tidak identik dengan kerajaan Israel. Tidak berhenti pada pemulihan Israel. Pemulihan Israel hanyalah sebuah sarana untuk mencapai tujuan ultima. Misi Allah, kerajaan Allah, pemulihan semua bangsa, pemulihan seluruh bumi. Wow, teman-temanku, saya tarik kemudian kepada kita. Seperti yang saya terus sampaikan tadi. Akan ada terus godaan. Seperti Dallas Willard katakan, masalah kita adalah teologi keselamatan kita. Seolah keselamatan itu berhenti di dalam ranah pribadi. Keselamatan kita bukanlah tujuan akhir. Pemulihan kita adalah sebuah sarana untuk mencapai tujuan ultima. Pemulihan semua bangsa. Pemulihan seluruh bumi. Dan inilah makna sesungguhnya bagi kerajaan Allah. Wow, teman-temanku. Sudah sejak dari awal. Sejak dari awal Alkitab berbicara penggenapan. Kalau nanti kita lihat di kisah 2, semua apa yang diungkapkan ketika Petrus berkhotbah adalah penggenapan dari semua perjanjian lama. Sejak dari awal para murid tahu, mereka diajar perjanjian lama dan berbicara kerajaan Allah. Wah, teman-teman, saya ajak kita, mari kita buka Daniel 7. Mari kita buka Daniel 7. Ayat 13 dan 14 saya bacakan versi terjemahan baru edisi 2. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Ia datang kepada yang lanjut usianya itu dan dibawa ke hadapannya. Yang lanjut usia adalah Bapa. Kepadanya, kepada anak manusia itu diberikan kekuasaan dan kemuliaan serta kedudukan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya, kerajaan yang tidak akan musnah. Mazmur 110 ayat 1. Mazmur 110 ayat 1. Mari kita lihat. Sudah sejak awal Mazmur Daud, firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Nah, ini kita bicara nanti kenaikan. Sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Semua sejarah, semua, dan kita harus melihat kehidupan kita dalam cerita besar itu, kerajaan Allah. Dan Rasul Paulus di dalam Efesus 1 ayat 9 mengatakan begini.
Efesus 1 ayat 9 sampai 10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya. Ini rahasia kehendaknya kepada kita. Yang telah dinyatakan sesuai dengan rencana kerelaannya. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu. Untuk mempersatukan di dalam Kristus. Sebagai kepala segala sesuatu. Baik yang di sorga maupun yang di bumi. Kristus akan memerintah. Dan itu nanti yang akan kita lihat. Kenapa Yesus Kristus naik ke sorga. Apa? Kita dipanggil tidak hanya dalam konteks melihat keselamatan dalam konteks pribadi. Tapi melihat bagi pemulihan seluruh bumi. Sampai segala sesuatu. Dia menjadi raja. Semuanya ditaruh di bawah tumpuan kakinya. Dan Kristus adalah kepala. Dan di dalam kerajaan Allah, di dalam misi Allah itulah kita dipanggil putri bagi kerajaan Allah. Setiap umat Allah dipanggil untuk terlibat dalam misi Allah, yaitu kerajaan Allah. Atau dengan kata lain, misi Allah menjadi misi umat Allah, menjadi urusan utama umat Allah. Teman-temanku, saya simpulkan kemudian. Apa yang menjadi dengar dia panggil namamu? Apa sih yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini? Dengar dia panggil namamu. Di dalam misi kerajaan Allah. Kamu adalah saksiku. Menjadi saksi, menyaksikan kerajaan Allah yang diajarkan, dihadirkan dan dinyajikan oleh Yesus di mana-mana sampai ke ujung bumi. Kerajaan Allah itulah. Untuk itulah Yesus turun ke dunia. Itulah misi Yesus. Dia mati disalibkan, lalu bangkit dan kemudian naik ke sorga, memulai pemerintahannya sebagai Tuhan. Ia mengampuni manusia berdosa, mau bertobat dan menyerahkan diri. Lalu menghadirkan pemerintahan Allah di hati mereka. Dan nanti mereka orang-orang yang telah diampuni dosanya. Orang-orang yang telah menyerahkan diri kepadanya. Dipanggil untuk menyaksikan kepada orang-orang dari semua suku bangsa. Sampai ke ujung bumi. Saya kutip apa yang dikatakan oleh C.S. Lewis. Gereja, orang percaya, eksis tidak lain dan tidak bukan menarik orang kepada Kristus, menjadikan mereka Kristus-Kristus kecil. Jika mereka tidak melakukan itu, artinya jika orang percaya tidak melakukan itu, semua hal, sekalipun hal-hal rohani, tampaknya rohani. Dikatakan di sini semua katedral, pendeta, misi, khotbah, bahkan Alkitab sendiri hanyalah buang-buang waktu. Tuhan menjadi manusia tanpa tujuan lain. Tuhan menjadi manusia supaya semesta, segala sesuatu dipersatukan dan dikumpulkan. Kristus adalah Raja. Dan Johann Hermann Bavinck menuliskan begini. Lalu apa kemudian misi kita? Panggilan yang diperdengarkan kepada kita. Misi adalah kegiatan gereja yang pada hakikatnya adalah misi Kristus sendiri. Saya sedikit loncat kepada Injil Yohanes. Injil Yohanes berulang kali mengatakan apa? Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Berarti apa? Misi kita adalah misi Yesus. Misi Allah, kerajaan Allah. Maka kembali tadi, dan sebagai perenungan-perenungan kita teman-temanku.
Mari kita di dalam sesi ini melihat anugerah keselamatan kita secara benar dalam narasi kerajaan Allah. Dan ini akan membawa kita pada keyakinan bahwa keselamatan yang kita peroleh tidak dapat dipisahkan dari panggilan kita dari Allah menjadi saksi Kristus, menyaksikan kerajaan Allah, menyaksikan misi Allah, menyaksikan Kristus sampai ke ujung bumi. Di sepanjang Alkitab, apa rahasia? Kalau nanti kita lihat kisah para rasul, besok kita akan lihat tantangannya. Kadang-kadang malu juga saya kalau membaca tantangan yang dihadapi para rasul ini. Kenapa malu? Benarlah ya yang dibilang Ibrani. Belum sampai mencucurkan darah kita. Atau udah ada yang menyerahkan mencucurkan darah di potri? Karena potri? Udah ada yang ditahan dikurung di dalam potri? Karena potri? Udah ada yang disidang karena potri? Wow. Mudah-mudahan dengan berani kita besok membahas tantangan. Kadang-kadang bahasa kita tinggi-tinggi banget ya. Tantangan. Apa yang membuat mereka, teman-temanku, bertahan sampai akhir? Keyakinan yang kokoh akan panggilan. Dengar, dia panggil namamu. Wow. Deep conviction. Keyakinan yang kokoh. Itu yang membuat nanti kita besok aja belajar. Keyakinan yang kokoh. Rasul Paulus berulang kali, oleh kehendak Allah, aku menjadi rasul. Oleh panggilan Allah. Keyakinan yang kokoh akan panggilan. Teman-teman, retret CP11 ini akan berakhir. Mungkin yang tinggal apa? Tadi, itu pun bahkan kita lupa ya kadang-kadang gerakannya. Kalau tidak punya keyakinan yang kokoh, apa sebenarnya panggilan kita dalam konteks kerajaan Allah? Kamu adalah saksiku. Kenaikan Yesus ke sorga menegaskan hal itu kepada kita. Tadi saya katakan, saya tidak akan kupas lebih dalam lagi. Kenaikan Yesus ke sorga menegaskan Yesus naik ke sorga. Satu era mesianik dimulainya pemerintahan Kristus. Kristus memerintah hingga saat ini. Sampai nanti segala sesuatu dijadikan menjadi tumpuan kakinya. Sampai segala sesuatu yang di sorga dan di bumi menjadikan dia raja. Dan di dalam itulah kita dipanggil. Teman-teman, kisah para rasul memberikan dasar bagi kita untuk mempertahankan kebenaran. Yesus kembali kepada Bapa dan ia mengutus murid-muridnya meneruskan pekerjaan misinya. Yesus, sekali lagi, kenaikan Yesus ke sorga benar-benar fakta sejarah. Itu dikatakan saksi mata. Disaksikan oleh saksi mata. Kenaikan Yesus ke sorga. Dan teguran malaikat kepada mereka, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Ini menunjukkan kepada kita, Yesus betul-betul naik ke sorga. Maka tidak usah kamu ternganga melihat Yesus naik ke sorga. Mereka tidak usah menanti-nanti penampakan berikutnya. Sebaliknya, apa yang mereka harus nantikan? Mereka harus menantikan Roh Kudus yang akan memberikan kuasa kepada mereka untuk menjadi saksi Kristus. Pertanyaan malaikat, Yesus yang sama akan datang kembali. Para malaikat meyakinkan mereka, Yesus meski
tampaknya ia tiada. Namun dalam arti lain, di satu sisi ia diambil, namun menekankan dia sama. Dia terus menjadi pemimpin mereka melalui Roh Kudus yang dijanjikan. Oleh karena itu, malaikat menyuruh mereka untuk berhenti berdiri. Berhenti dari pasif dan pergi. Lukas meyakinkan kita. Kisah 1 ayat 1 mengungkapkan tujuan penulisan Kisah Para Rasul yang terungkap ketika Lukas menggambarkan Injil Lukas, buku pertamanya. Segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sehingga dapat dikatakan bahwa Injil Lukas adalah tentang apa yang Yesus mulai lakukan dan ajarkan. Dan Kisah Para Rasul adalah tentang apa yang terus Yesus lakukan dan ajarkan. Kalau kita lihat Injil Lukas ini menarik sekali teman-teman. Diperkuat fakta bahwa Injil Lukas diakhiri dengan peristiwa apa? Kenaikan Tuhan Yesus. Dan Kisah Para Rasul diawali dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Yesus yang naik ke sorga sekarang melanjutkan pelayanannya di dunia melalui gerejanya. Sehingga kemudian tadi seperti kata sambutan dari ketua panitia kita. Ada yang berpendapat bahwa judul terbaik untuk Kisah Para Rasul adalah Misi Yesus Kristus yang telah naik melalui gerejanya. Sampai di sini itu judul terbaik. Nanti kita akan lihat masih ada judul yang lebih baik lagi. Kita masuk pada bagian ketiga. Roh Kudus. Kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Teman-teman, jawaban Yesus kepada murid ini menyatakan satu kebenaran, bahwa para murid dapat mengerjakan misi itu, menjadi saksi Kristus, hanya kalau murid-murid menerima Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus, murid-murid tidak akan dapat bersaksi dengan benar dan efektif. Dan kesaksian mereka tidak akan pernah mencapai ujung bumi. Itu sebabnya kalau kita lihat ayat 4 dan 5, Yesus memerintahkan murid-murid untuk tidak memulai misi mereka sampai mereka menerima Roh Kudus. Seperti yang dikatakan, dijanjikan bahwa nanti Yohanes menyatakan kamu dibaptis dengan air. Tapi sampai Roh Kudus akan membaptis kamu. Misi Allah tidak akan pernah kita bisa kerjakan. Hanya dengan mendapat kuasa dari yang maha tinggi. Tempat yang tinggi, yaitu Roh Kudus. Sehingga John Stott kemudian merumuskan judul terbaik untuk Kisah Para Rasul adalah perkataan dan pekerjaan Yesus yang sinambung dengan perantaraan rohnya melalui para rasulnya. Saudara-saudaraku, teman-teman, para murid membutuhkan kuasa. Kuasa dari Roh Kudus. Keberanian diri tidak memadai. Pengalaman juga tidak diandalkan. Pengetahuan seringkali mengecewakan. Hari ini beberapa kali saya agak senyum-senyum. Mungkin anak-anak PMK itu ya, anak-anak Potri, anak-anak PO, seperti kayak mengangkat apa sih, apa ungkapan mengerjakan misi Allah itu terlalu sederhana dan nggak relevan mungkin. Mau mengangkat menjadi satu hal yang high profile. Maka kalimat-kalimatnya pun semoga tidak ya. Sekarang ketemu pengurus dengan pengurus, tahu istilahnya apa? Studi banding. Kenapa sih tidak bersekutu, berdoa, saling meneguhkan? Kenapa studi banding? Kemarin beberapa kali saya kepanitiaan Paskah. Kata sambutan dari project officer. Apa itu ya?
Saya nggak tahu. Ada satu kecenderungan kita angkat. Tapi Alkitab berbicara enggak. Hanya ketika engkau dikuasai Roh Kudus. Enggak usah mengangkat kepada ungkapan-ungkapan yang high profile. Ketika kita menerima Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, maka kita akan menjadi saksi-saksi Kristus. Apalagi, wah, ini di kampusku sendiri. Sekarang kampus itu penuh. Apa ininya IG-nya? Apa istilahnya? Karena ada, kalau bendahara itu apa? Triseria, apa istilahnya tuh ya? Lalu kemudian dibuatlah ini. Benar-benar, wih, pemasukan. Lalu profit. Ya ampun, apaan? Kenapa ya pelayanan seolah nggak menarik kalau tidak kemudian dibuat seperti itu? Wow, hanya Roh Kudus. Mereka nanti kita akan lihat melakukan hal yang ajaib, melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Roh Kudus memberi keberanian, bahkan ketika menurut kita keberanian manusia tidak akan sanggup melakukannya, bahkan ketika diperhadapkan dengan kematian. Seorang uskup menarik mengatakan begini. Dia mengatakan, mengacu pada karya Shakespeare, mengatakan, bukan hal yang baik memberi saya peran seperti Hamlet atau raja siapa ini namanya, dan memberitahu saya untuk menulis peran seperti itu. Shakespeare dapat melakukannya, saya tidak dapat. Namun, jika sosok sejenis Shakespeare dapat datang dan hidup dalam saya, maka saya dapat menuliskan peran itu sepertinya. Ini hanya mengantar aja untuk dia mengatakan, ada hal yang tidak baik menunjukkan kepada saya sebuah hidup seperti Yesus, mengerjakan misi Yesus dan menyuruh saya untuk menghidupi seperti itu. Yesus dapat melakukannya, saya tidak dapat. Namun jika Roh Yesus dapat datang dan tinggal di dalam saya, maka saya dapat hidup, di dalam misi yang seperti Yesus. Saya akhiri kemudian. Bagian akhir teman-temanku. Dengar dia panggil namamu. Dan hari ini kita dipanggil dalam misi kerajaan Allah. Kamu adalah saksiku. Maka kiranya menjadi refleksi bagi kita. Bagaimanakah teman-teman memahami anugerah keselamatan yang kita terima? Apakah kita seperti para murid yang menariknya untuk ranah pribadi kita? Apa artinya poetry bagi kerajaan Allah? Saya akhiri kemudian sesi ini dengan apa yang dilakukan murid segera setelah Yesus naik ke sorga. Ada dua hal yang mereka lakukan. Yang pertama, apa yang dilakukan murid segera setelah Yesus naik ke sorga. Dan dicatat, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita dan bertekun berdoa bersama-sama. Apakah mereka masih dalam ketakutan? Ya. Buktinya apa? Mereka masih mengurung diri. Tapi apa mereka lakukan? Dari sisi hati mereka pulang dengan bersukacita. Dan ini sangat berbeda dengan perpisahan pertama. Mereka kan sama-sama berpisah dengan Yesus ya. Setelah kenaikan itu mereka berpisah. Tapi sangat berbeda dengan perpisahan pertama yang begitu mencekam. Perpisahan ini dikatakan mereka pulang dengan sukacita. Itulah Injil Lukas mencatatnya. Mereka sujud menyembahnya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita.
Dan apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus. Dengan saudara-saudara Yesus. Teman-teman, mereka doa bersama. Doa dengan sehati. Mereka bertekun. Apa artinya? Mereka terus-menerus berdoa. Menantikan janji Allah. Supaya mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus turun atas mereka. Menarik. Kan ini janji Yesus kan? Kenapa mereka doain ya? Dan John Stott menuliskan begini. Janji-janji Allah tidak pernah membuat doa usang. Sebaliknya hanya janji-janji Allah yang memberikan kita hak untuk berdoa. Sekaligus keyakinan bahwa Ia akan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Apa yang perlu kita lakukan? Pertama, mari kita berdoa. Tuhan, tarik aku, tarik perhatianku. Dari apa yang kusebut kerajaan Allah, tetapi sesungguhnya urusan pribadiku, kerajaan pribadiku. Tarik perhatianku dari keegoisanku, tarik perhatianku kepada misi Allah yang sesungguhnya, kerajaan Allah. Nyatakan kepadaku apa yang harus aku kerjakan. Dan berikan kuasa. Berikan kuasa. Roh Kudus. Kuasai hidupku. Wah teman-teman. Api Roh Suci bakar hatiku. Kiranya ini menjadi doa kita bersama. Kasih yang murni. Roh Pentakosta, kita bakar hatiku kembali. Gak usah berkecil hati. Walaupun banyak kursi kosong. Para murid 11 orang. Roh Kudus kuasai kita. Tuhan tarik perhatian kita dari kepentingan-kepentingan pribadi. Dari kerajaan-kerajaan pribadi kita kepada kerajaan Allah. Tuhan akan sanggup membawa kita. Memberitakan, menjadi saksi Kristus. Sampai ke ujung bumi. Putri bagi kerajaan Allah. Wah, saya sering kali membawakan. Kita kadang-kadang terlalu sangat ini. Yang penting ya udah terjaga rohaninya udah bagus. Wow. Kenapa enggak punya mimpi besar? Putri bagi dunia. Putri sampai ke ujung bumi. Itu yang pertama, berdoa. Dan kiranya itu yang kita lakukan sepanjang di CP ini. Ada banyak hal yang mungkin kita akan lupakan. Mungkin kita akan lupa apa itu latar belakang kisah para rasul. Tapi mari kita betul-betul berdoa. Api Roh Suci bakar hatiku. Yang kedua, saya tidak akan ekspos ini. Mereka berdoa. Tuhan membangkitkan seorang pemimpin yang akan menggantikan Yudas dalam konteks mereka. Kalau kita lihat teman-teman, ada 3 kualifikasi di sana. Khususnya para rasul. Pertama, pemilihan itu langsung dilakukan oleh Tuhan. Engkau yang mengenal hati. Walaupun caranya adalah undian, tapi cara yang valid pada waktu itu. Tapi Tuhan sendiri yang memilih. Kedua, mereka adalah saksi mata kehidupan Yesus.
Bagi kita saat ini tentu kita tidak melihat kehidupan Yesus, tapi mengalami pengalaman perjumpaan dengan Yesus Kristus. Dan ketiga, penampakan Yesus setelah kebangkitan. Seorang yang mengalami penampakan setelah kebangkitan Yesus. Maka saya simpulkan kemudian apa yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini. Potri bagi kerajaan Allah. CP11 ini akan berdampak besar ketika potri diperbaharui, digerakkan oleh visi kerajaan Allah. Saya bahkan, maafkan saya kalau saya titipkan pesan ini. Mungkin teman-teman berkata, kami nggak banyak. Potri bagi Jakarta Barat. Potri bagi Jakarta. Potri bagi Indonesia. Potri bagi dunia ini dipenuhi kemuliaan Allah. Kiranya di drive itu yang terus menggerakkan kita, itu yang terus mendrive kita. Termasuk alumni-alumni. Itu yang akan terus menolong dalam setiap evaluasi pribadi. Kalau tadi alumni yang dewasa terus mendrive kita, kerajaan Allah. Yang kedua, potri bagi kerajaan Allah adalah potri yang terus-menerus diperbaharui, digerakkan oleh Injil. Apa itu Injil? Kita lihat kisah para rasul berkata, Yesus Kristus telah mati, bangkit, naik ke sorga, bekerja, dan saat ini telah naik ke sorga untuk memulai pemerintahan. Dan kita bekerja di dalam satu kerangka pemahaman itu. Ketiga, potri yang diperbaharui, digerakkan oleh doa. Potri dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan terakhir, potri bagi kemuliaan Allah, bagi kerajaan Allah. Potri yang diperbaharui. Kiranya Tuhan melahirkan para pemimpin-pemimpin, para pelayan-pelayan yang terus ditetapkan dan diperlengkapi oleh Tuhan. Dengar dia panggil namamu. Kamu adalah saksiku bagi kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Mari kita datang di hadapan Tuhan dan kembali merenungkan apa artinya Yesus menyelamatkan saya. Apa artinya Yesus menempatkan saya di Trisakti. Bagi teman-teman alumni, apa artinya Yesus menempatkan saya di tempat saya saat ini, di pekerjaan saya saat ini? Kami akui ya Tuhan, kami terus digoda oleh seperti para rasul. Terus digoda untuk menarik perhatian-perhatian utama kami
pada kepentingan-kepentingan, pada misi pribadi kami. Kiranya firman Tuhan hari ini yang telah diperdengarkan kepada kami, kembali memperdengarkan nama kami dipanggil. Kerajaan Allah, dan kami dipanggil menjadi saksi-saksi Kristus. Kami sungguh berdoa, kiranya kami betul-betul menghidupi potri bagi kerajaan Allah. Potri yang terus-menerus digerakkan oleh satu visi kerajaan Allah. Potri yang terus-menerus berdoa, dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Potri yang terus-menerus aktivitasnya digerakkan oleh Injil Kristus. Dan potri yang terus-menerus berdoa. Dari potri lahir pelayan-pelayan, lahir pemimpin-pemimpin yang ditetapkan dan digerakkan oleh Allah untuk masuk dalam kerajaan Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus, Sang Raja yang akan memerintah kelak. Kami berdoa dan menyatakan kerinduan hati kami. Amin. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hanya oleh Roh Kudus saja yang memampukan kita bisa melayani Dia. Tanpa karya Roh Kudus, kita tidak akan bisa melayani Dia dengan efektif. Oleh karena itu, mari dengan bangkit berdiri, kita mau naikkan Mars Potri. Mari minta pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita dalam melakukan pelayanan kita. Dan
Seperti mars yang kami barusan nyanyikan, Allah kembali memperdengarkan kepada kami pada hari ini. Panggilan bagi Potri, panggilan bagi kami semua. Menjadi saksi-saksi Kristus bagi kerajaan Allah. Kiranya Potri, semua kami yang terhisap di dalam Potri, terus diingatkan, didorong, diteguhkan, diyakinkan akan panggilan kami menjadi saksi-saksi Kristus bagi kerajaan Allah. Tolong kami ya Tuhan, kami yang lemah ini. Di saat-saat dunia menarik kami, di saat-saat kepentingan menarik perhatian kami, kiranya Roh Kudus kembali menolong kami untuk kembali diarahkan pada misi Allah, yaitu kerajaan Allah. Kiranya ya Tuhan, seluruh kehidupan kami, seluruh aktivitas kami, seperti mars ini, betul-betul bagi kemuliaan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.